Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Faridatul Ilmiah, NIM 008 dari Prodi KWU. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Kak Sony, yaitu loyalitas pelanggan dalam BCA Finance. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama ada loyalitas pelanggan. Apa sih loyalitas pelanggan itu? Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan dan komitmen pelanggan terhadap suatu merek, produk, atau jasa layanan tertentu. Nah, loyalitas pelanggan ini dapat diwujudkan dalam perilaku seperti membeli produk secara berulang atau jasa yang sama, dan pelanggan merekomendasikan produk atau jasa layanannya kepada pelanggan lainnya. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang membentuk loyalitas pelanggan. Nah, seperti kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan ini adalah faktor yang kuat dalam kesetiaan pelanggan untuk membeli ulang atau merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, yang ada juga kualitas produk dan layanan. Ini tuh konsumen cenderung memilih produk yang berkualitas dan sesuai dengan harapan mereka. Ada juga ini citra merek. Citra merek adalah nilai yang dirasakan adalah perbandingan manfaat yang dirasakan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Kepercayaan. Nah, kepercayaan ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi loyalitas mereka. Nah, ada juga respon dan cara pemecahan masalah. Bagaimana perusahaan merespon jika ada masalah, dan memecahkan masalah pelanggan juga dapat mempengaruhi loyalitas mereka. Next. Selanjutnya ada nilai pelanggan. Nah, ini menurut Triptono mendefinisikan nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen. Setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati bahwa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor dari nilai pelanggan. Nah, ini tuh ada 3. Yang pertama nilai fungsional, nilai emosional, dan nilai sosial. Yang pertama ada nilai fungsional. Nilai fungsional adalah seberapa baik suatu produk menjalankan fungsi. Yang dimaksud nilai fungsional berkaitan dengan manfaat praktis suatu produk seperti daya tahan dan efisien. Nah, yang kedua ada nilai emosional. Nilai emosional adalah perasaan yang ditimbulkan suatu produk pada pelanggan. Nilai emosional dapat membantu membedakan suatu produk atau layanan dari pesaing dan memainkan peran penting dalam loyalitas pelanggan. Yang terakhir ada nilai sosial. Nilai sosial adalah kemampuan suatu produk untuk meningkatkan hubungan sosial. Banyak orang yang memiliki merek berdasarkan identitas sosial. Selain nilai fungsional, emosional, sosial, ada juga dimensi nilai pelanggan lainnya, yaitu nilai ekonomi dan nilai lingkungan. Nah, selanjutnya, jika saya menjadi bagian dari Bank BCA Finance, saya akan memilih, yaitu argumen saya akan memilih nilai fungsional. Kenapa saya memilih nilai fungsional? Karena kepercayaan terhadap merek. BCA Finance adalah bagian dari grup BCA
salah satu bank terpercaya dan terbesar di Indonesia. Hal ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa layanan yang diberikan berkualitas, aman, dan profesional. Dan BCA Finance juga menawarkan pelayanan pelanggan yang baik. Dengan layanan pelanggan yang baik, dan responsif, BCA Finance memastikan setiap keluhan, pertanyaan, atau kebutuhan pelanggan ditangani dengan baik. Pelanggan yang merasa dihargai dan dilayani dengan baik cenderung akan tetap setia kepada perusahaan, gitu ya. Nah, sistem digital dan juga sistem digital inovatif dengan dukungan teknologi seperti aplikasi dan layanan online lainnya. BCA Finance mempermudah pelanggan mereka untuk dalam mengelola pembiayaan mereka, dan kemudahan ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, seperti kan ada ya, aplikasi di bank BCA. Nah, itu tuh mempermudah pelanggan, adanya aplikasinya itu My BCA. Nah, itu tuh mempermudah pelanggan dalam mengetahui gitu uangnya mereka tinggal berapa, karena pengelolaan keuangan mereka, dan memudahkan transaksi juga. Nah, selanjutnya dengan adanya kombinasi kepercayaan, kemudahan, dan layanan berkualitas, BCA Finance mampu menjaga loyalitas pelanggan secara fungsional, menjadikannya pilihan utama dalam kebutuhan pembiayaan. Loyalitas pelanggan, loyalitas program, dan penawaran menarik. BCA Finance sering memberikan program yang menarik seperti diskon, cashback, atau hadiah kepada pelanggan setianya. Nah, inisiatif seperti ini akan mendorong terus pelanggan untuk menggunakan jasa mereka. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada nilai emosional. Nilai emosional terhadap BCA Finance adalah elemen yang menciptakan hubungan emosional perusahaan dan pelanggan yang melampaui sekedar transaksi finansial. Rasa aman dan kepercayaan. Pelanggan mereka merasa aman karena BCA Finance adalah bagian dari grup BCA yang memiliki reputasi yang kuat sebagai lembaga keuangan terpercaya di Indonesia. Nah, kepercayaan ini menciptakan hubungan emosional yang kuat karena pelanggan tidak akan merasakan was-was, karena BCA Finance ini kan sudah salah satu bank terbesar di Indonesia ya. Jadi pelanggan itu merasa tidak akan merasa rugi atau tertipu seperti itu. Nah, kebanggaan bersosialisasi dengan merek menggunakan layanan dari BCA Finance memberikan rasa bangga kepada pelanggan karena mereka menjadi bagian dari BCA Finance. Nah, ini tuh menciptakan emosional yang baik. Nah, selanjutnya bisa juga dengan nilai-nilai emosional BCA. Nah, dengan ini nilai-nilai emosional BCA Finance tidak hanya sekedar menyediakan layanan pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra yang mendukung pelanggan dalam perjalanan hidup mereka, menciptakan hubungan yang mendalam dan berkelanjutan. Nah,
Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial terhadap BCA Finance terletak pada kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembiayaan yang mendukung kebutuhan penting seperti kendaraan dan usaha. Sebagai bagian dari grup BCA, perusahaan ini juga dikenal dengan integritas, profesionalisme, dan kepeduliannya terhadap pelanggan mereka. Nah, menciptakan reputasi yang positif di masyarakat. Selain itu, ada juga program CSR dan layanan ramah lingkungan lainnya. Ini menunjukkan bahwa BCA Finance untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas sehingga memperkuat posisi di masa depan. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ada beberapa merek yang berada di bawah BCA Finance. Yang pertama, BCA Finance sendiri. Nah, BCA Finance ini tuh lebih ke pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, ini fokus utamanya adalah pada pembiayaan kendaraan baru maupun bekas, baik untuk mobil pribadi maupun komersial. Yang kedua ada KKB BCA atau kredit kendaraan bermotor, merupakan kolaborasi antara BCA Finance dan Bank BCA, memberikan layanan pembiayaan kendaraan dengan bunga spesial bagi nasabah BCA. Yang ketiga adalah pembiayaan ulang kendaraan. Pembiayaan ulang kembali dengan menjamin kendaraan yang sudah dimiliki pelanggan untuk kebutuhan finansial lainnya. Selain merek langsung di bawah BCA Finance, perusahaan ini juga sering bekerja sama dengan dealer mobil resmi dan showroom untuk menawarkan pembiayaan kendaraan tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.